Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Apakah saya sudah seperti ibu guru hari ini? Ini Maria nih mendandani saya ya. Jadi supaya saya tuh nggak dipanggil mas gitu kalau pakai celana. Atau dipanggil koko gitu. Noleh kok cewek gitu ya. Ya, saya lu ketawa tuh bapak ya. Kalau gini kan jelas wanitanya, walaupun rambutnya kadang kurang gak jelas ya. Oke saudara, biar gak tegang ya. Biasanya kan kalau sudah Bu Winda ini menggetarkan jantung ya. Ketawa-ketawa dulu, coba kanan kiri. Enjoy dulu. Sebelum kau diapa-apakan. Tidak saudara. Oke, saudara saya melanjutkan yang waktu lalu. Saudara, yang kita baca di Yohanes pasal 7. Coba buka dulu saudara. Yohanes pasal yang ke-7. Oke. Masih ingat itu saudara? Saya bahas di ayat berapa? Minggu yang lalu banget. Di ayat yang 1. Pinter Bu Kristeni walaupun kadang-kadang enggak nongol saudara ya. Saudara terkasih, masih ingatkah pada saat itu apa yang sedang saya bahas? Weh, mereject Tuhan. Luar biasa, jenius. Tanda kau masih muda nak. Masih ingatannya masih kuat ya. Ya. Saudara kalau ada lagu dunia mereject ya. Apa tuh nggak tahu lah, pokoknya saya pernah dengar ya sekilas. Reject gitu saudara. Jangan mereject aku gitu saudara. Tuhan juga nggak pengen kita reject loh saudara ya. Nah saudara terkasih, yang lalu kita bahas tentang ayat pertama. Yuk kita baca lagi. Kita buka Yohanes pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Saudara, sampai di sini dulu. Nah saudara terkasih, dikatakan saudara-saudara Yesus menganjurkan supaya Yesus berangkat kemana saudara? Pergi mana? Ke Yudea. Supaya apa saudara? Supaya apa yang Yesus lakukan di Galilea juga terjadi di Yudea. Dan saran ini bagus enggak menurut saudara? Ayo yang bagus angkat tangan. Yang bagus angkat tangan. Enggak usah takut dengan jebakan. Ini tidak ada jebakan.com saudara. Yang bagus angkat tangan. Iya. Yang tidak bagus. Nah ini loh, pelin-pelannya saudara ya. Nanti sing tidak tahu, merem tambahan. Saudara terkasih. Ayo belajar punya mental tuh yang gentle. Kalau apa di hatimu berani bicara. Tidak perlu takut. Selama kau dikuasai dengan ketakutan, hidupmu tidak pernah sembuh saudara. Loh kelihatannya ini sepele loh. Cuma pertanyaan dan cuma mengacungkan tangan. Modalnya cuma angkat tangan. Susah banget. Kenapa? Karena setiap kali hati dan mentalmu itu tidak siap dengan didikan. Tidak siap dengan kebenaran. Ya pora. Iya. Bu, pokoknya aku yang aman-aman gitu loh Bu. Tidak usah marah-marah. Deal dulu Bu. Si marah ya siapa? Saudara ayo biasakan kita jadi orang yang pertama. Jujur sama diri sendiri. 2, menjadi orang yang punya mental berani. Gentle. Apapun itu. Saya ndak bunglon.
pokoknya saya jujur dan ini di hati saya. Karena apa? Kalau kau tidak membedah, membiasakan seperti itu, sekali lagi engkau nggak akan pernah sembuh. Sekali lagi saya tanya, siapa yang bilang saran itu benar dan bagus? Angkat tangan. Puji Tuhan sudah ada orang bertobat. Siapa yang bilang tidak bagus? Angkat tangan. Pertobatan tetap masih berkurang. Tuhan jangan datang dulu ya, kasihan kalau mereka masuk neraka. Saudara terkasih, kita belajar untuk membedah di jiwa. Wah, kalau sudah membedah ini pisau operasi, saudara ya. Oke, dikatakan saudara-saudara Yesus bahwa berangkatlah dari sini pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Dan saudara terkasih, ketika kita baca firman, kita harus baca dengan sungguh-sungguh, mengerti makna, maksud kemana ini tujuan dan arahnya. Dan yang bicara ini siapa? Dikatakan saudara-saudara Yesus. Berarti dia orang lain atau orang dalam, saudara? Orang dalam. Yang kedua pertanyaannya adalah, anjurannya bagus atau tidak? Wis tak jawab dewe aja ya. Timbang saudara deg-deg senen. Nggak bagus. Kok bisa enggak bagus, saudara? Saudara terkasih, kita mau lihat nih jawaban Yesus. Yuk kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-9 yaitu. Ayat kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi anjuran tadi itu untuk apa? Apa maksud dan motivasinya? Loh, kalau saudara-saudaranya ini tidak percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Terus tiba-tiba dia memberi saran, dia memberi nasihat. Gampang ngomong gini saudara, gampang ngomong gini. Kalau misal ada dua orang nih. Yang A ya dipakai Tuhan. Yang B, masa sih kamu dipakai Tuhan? Dan tiba-tiba si B bilang begini, kamu jangan jago kandang, ayo keluar, tunjukkan kalau kamu juga orang yang dipakai Tuhan. Supaya tidak jadi berkat cuma di dalam, tapi di luar. Tapi yang memberi saran, ini orang yang hatinya tidak percaya. Ada apa di balik perintahnya? Ada apa di balik sarannya? Ada apa di balik anjurannya? Sampai sini nangkep enggak? Iya. Dikatakan karena mereka itu tidak percaya dengan Yesus. Siapa mereka? Saudara-saudara Yesus. Saudara, satu kita belajar begini. Hati-hati di lingkungan kita. Bahkan bisa jadi di keluarga kita. Kelihatannya dia manis, dia baik, anjurannya baik, tapi sebetulnya menjerumuskan. Misalkan ada orang punya talenta atau karunia. Dia tiba-tiba bilang ini, ayo tampil. Kamu kan dipakai Tuhan luar biasa. Ayo ini waktumu loh. Atau orang yang merasa dirinya hebat. Ngapain sih aku bergabung dengan gereja? Aku bisa sendiri kok. Aku enggak perlu mentor, aku enggak perlu tudung, aku enggak perlu covenant, aku bisa sendiri. Kalau orang yang merasa seperti itu, atau sebaliknya. Ada orang-orang yang sebetulnya di balik apa yang dinasihatnya itu,
dia nggak suka dengan saudara. Dia punya motivasi di balik semua saran dan nasihatnya. Seperti saudara-saudara Yesus. Sepertinya bagus. Kalau engkau ingin menjadi berkat, dilihat murid-muridmu, ayo lakukan ke Yudea. Saudara, satu kita belajar. Di ayat pertama sudah jelas dikatakan, Yesus enggak mau tinggal di Yudea karena apa? Orang-orang Yahudi berusaha apa? Mau membunuh dia. Berarti kalau saudara-saudaranya ini menganjurkan Yesus datang ke Yudea, berarti apa? Diperangkap untuk bertemu dengan musuhnya, matilah kau. Yang kedua saudara, Yesus itu saudara seperti digelitik. Seperti di contohnya saya bilang, kalau ada orang-orang yang begini, ayo kamu kan bisa, kamu kan hebat. Saudara, kalau yang ini unsur pribadinya. Kalau dia merasa apa yang dia omong, yang orang bicara tentang dirinya hebat. Sehingga apa? Ayo maju terus. Tidak usah takut, kelihatannya bagus. Tapi di balik semuanya saudara, sebetulnya dia mau cari wow juga. Dicinta ulam pun tiba. Kalau ada orang yang punya roh kesombongan, roh pamer, roh pencitraan saudara. Tiba-tiba sarana datang. Itu pucuk dicinta ulam pun tiba. Ada orang yang mensupport, kelihatannya mensupport. Tapi di balik supportnya itu jebakan. Kenapa kok bisa terjadi? Sampai misalkan dia melangkah, si A ini melangkah karena saran si B. Kenapa kok sampai bisa melangkah? Karena di hatinya memang ada celah. Ada celah apa? Dasar orang sok pamer, kepingin dikenal, kepingin terkenal, kepingin heboh, kepingin wow, kepingin pencitraan. Maka ada magnet yang menarik untuk saudara mewujudkan sarananya. Saudara, sebetulnya ini salah enggak sih? Loh, Bu, saya kan punya talenta, ada kesempatan, ada peluang, ada support. Jadi salahnya di mana, Bu? Salahnya motivasi. Sekalipun kau punya karunia, kau punya talenta. Contoh ya, kalau saya pelayanan di sebuah gereja nih. Misalkan di tengah pujian penyembahan, belepotan semua. Ya. Musik gak jelas, WL gak jelas gitu ya. Saudara, sering kali apa yang keluar dari reaksi hati saya. Itu saya bisa menimbang loh. Saya lagi konslet atau saya lagi sehat walafiat. Kalau saya lagi konslet, wis turun wae aku sing nyanyi mari kesuwen. Berantakan kabeh enggak ada rohnya. Loh, enggak ada rohnya lah mati, Saudara. Nah, itu orang konslet. Sok-sok kepinteran. Tapi kalau orang itu tidak konslet rohnya, apa yang dia lakukan? Kasihan ya Tuhan. Ini kok penyembahannya belepotan semua. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, tolongin Tuhan. Berikan hati yang kau sentuh dengan kasih-Mu. Supaya dia punya pertobatan jamah Roh Kudus. Bersyafaat di dalam ibadah tadi. Bukan menghakimi saudara. Sok merasa pinter. Ngomong gini, itu aku semegang beres itu. Ngeri banget saudara ya. Wes belepotan kabeh. Kurcaci iki gak ono rohe. Waduh saudara. Kelihatannya benar. Tapi dibalik semua itu kejahatan di mata Tuhan.
Saudara kembali lagi, hati-hati di tengah-tengah kita. Kalau ada orang-orang yang sepertinya mensupport kita. Dan kita itu anggap bagus. Pertama yang kita perlu hati-hati. Satu, jangan-jangan orang itu sedang menjebak kita karena dia gak suka sama kita. Jadi dia menjebak kita, dia mau supaya kita mengalami kejatuhan atau salah langkah atau salah keputusan. Ya. Yang kedua saudara, dia tidak punya pikiran seperti itu. Tapi karena di dalam kita itu ada celah, ingin menonjol, ingin sesuatu, something. Nah, disitulah roh itu akan menarik sesuatu yang sepertinya mensupport, yang sepertinya benar, tapi tidak benar. Terus, seperti yang saya bilang, si A oknum pertama, si B oknum kedua. Ini yang memberi saran si B. Si A, dia punya apa? Celah hati. Kenapa si B kok jadi dipakai Tuhan? Pasti dia juga punya celahnya. Kalau dia tidak punya celahnya, tidak ketemu orang yang punya celah. Gini loh saudara, contoh. Kalau kita ini lagi sakit di jiwa, kemarahan dan bla bla, saudara. Terus Tuhan tahu nih, kita itu punya kelaparan tentang pembelaan diri. Jadi kalau ketemu sama jawaban benar, dia enggak puas. Cari sampai yang jawaban yang membenarkan maunya dia. Dan ujungnya pasti 100% Tuhan kirim. Karena kalau tidak, orang ini menyimpan sesuatu yang sebetulnya dia meledak. Loh Bu, nanti kan tambah tersesat. Kadang-kadang Tuhan izinkan seseorang itu tersesat. Kenapa? Kebebalan hatinya, kekerasan hatinya. Diizinkan saudara, tersesat. Makanya saudara, kita ini harus selalu rajin membersihkan hati kita. Mengenali yang di dalam kita itu apa dan siapa. Kalau kita lagi punya sebuah pergumulan, jangan sembarangan saudara. Apalagi kau tahu nih lagi meledak-ledak nih ya. Lebih baik kau tenangkan hati. Nggak usah minta cari jawaban. Karena Tuhan tahu kok kapan kau butuh. Dan kau kapan bisa menerimanya. Tunggu kalau kau sudah tenang. Karena selama hatimu tidak tenang, percuma kok kalau dijawab. Ya Pak ya. Kalau ngadepi orang marah nih, dinasehatin. Gini loh ya, ketika jawaban tidak sesuai dengan maunya, apa reaksinya? Ya itu kan kamu, enak aja kamu ngomong. Coba kamu jadi aku, yang ngapain jadi orang kamu? Dian apa? Ngamuk pisan saudara yang nasihati, kesetrum. Pernah gak saudara kesetrum? Baik-baik nasihati, malah diresponi gak bagus. Kamu sih. Gak ngerasa no apa sih rasa? Lah gendeng apa ngerasa no kerasaanmu? Gitu saudara. Kesetrum ini namanya. Oh kesetrum. Oh ketularan virusnya. Makanya nasihat orang kalau kita ndak siap. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Kesetrum. Segala sesuatu harus berjalan dengan Tuhan. Ya. Kemarin malam saya bilang. Kami harus nyiapin firman. Tapi kata Tuhan bilang ini, part 2 lanjutan yang kemarin. Oh ya sudah Tuhan. Setelah itu saya enggak mikir lagi. Tadi pagi saya capek sekali saudara. Bangun tuh berat, badan kayak digebuki maling. Tapi enggak digebuki maling saudara ya. Capek berat. Sampai alarm saya matiin, saya bilang, Tuhan saya capek. Tuhan bilang gini, enggak apa-apa tidur aja tidur. Saudara, terus 5:30 saya terbangun. Saya terbangun, saya duduk di ranjang. Saya ingat apa yang akan disampaikan.
Terus saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan bicara sekarang po, oh ya Tuhan, ambil aku tak ngantuk ini loh. Serius, saudara. Tuhan bilang gini, sudah tidur lagi. Wah, enak loh saudara. Kalau diizinkan Tuhan enggak kayak Renner sama Aurel. Enggak usah ikut-ikut loh. Aurel mana Aurel si gendut cantik itu. Ya, disuruh Tuhan mami tidur lagi. Bukan disuruh Tuhan, kedaginganmu. Tuhan tahu saudara. Makanya harus ngalami jalan sama Tuhan. Tuhan tuh enggak diktator kok. Dia mengerti, dia peduli, kelelahan di tubuh kita. Dia mengerti, dia peduli, kalau kita butuh bobot lagi. Satu hal tapi syaratnya, jangan memanipulasi. Asal semua tulus, Tuhan ACC. Saudara terkasih, kembali lagi. Tahu nggak sih, iblis itu hari-hari ini sedang mendobrak-dobrak hati. Sedang bagaimana mengoyakkan hati, meracuni hati, bahkan membuat hatimu dibikin pahit sama Tuhan. Ya apa iya? Ya. Tapi jangan jawab, ku jawab ya, no, ya, no, ya, no. Yuk, pegang sini. Kayaknya aku ini gimana? Kegoncanganku gimana ini? Kegoncanganku. Saudara terkasih, hati-hati ya. Harus lebih berhikmat, cerdik, tulus, supaya tidak gampang terkamiri dengan situasi hati. Hati itu enggak usah terlalu diikuti bapernya. Karena dia tuh terlalu baper, tambah tersesat. Ya. Baper itu boleh enggak sih? Boleh sebentar, jangan lama-lama karena manusiawi. Tapi tetap harus cepat berbalik. Oke saudara, sekali lagi kita mau belajar nih supaya kita kenal. Saudara tidak perlu merasa terhakimi ya. Percayalah firman Tuhan itu adalah kebenaran, tujuannya untuk menyembuhkan kita, memerdekakan kita. Jadi kalau kita itu lagi kondisinya nggak bagus dan sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di bawah alam sadar ini yang belum beres, belum merdeka. Jangan dibiarkan 24 jam lewat, bahaya. Begitu besok lewat itu sudah bau loh saudara. Sudah jadi sampah loh. Serius, tungguin besok. Nanti kan baunya kemana-mana. Kita memang saudara mengandalkan Tuhan. Kita memang harus mengandalkan dan menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali. Mantap, pintar. Untuk semua ada waktu Tuhan. Apa katanya? Tetap setia mengandalkannya. Jadi ketika engkau lagi ngalami goncangan, katakan pada jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Berdamailah dengan keadaan kita. Percayalah Tuhan pasti punya rencana. Tuhan punya didikan di balik semua yang sedang kita alami. Saudara, kita itu kalau menyentuh hati kita harus bijaksana, lembut, dan berhikmat. Supaya letupan-letupan ini bisa ditenangkan. Ya, dan selama saudara itu menenangkan jiwamu dan terus menantikan dan mengandalkan Tuhan, saudara, maka engkau akan punya ketenangan yang dari Tuhan, engkau akan punya damai sejahtera dari Tuhan. Dan
Kalau ada penasaran-penasaran yang membisikkan di jiwamu, di rohmu, di pikiranmu. Tapi kan ya, coba cari kebenarannya. Coba cari kebenarannya. Saudara pernah gak ngalamin seperti itu? Yang benar tuh seperti apa sih? Salah gak? Kalau saudara mengejar dan mencari kebenaran, salah gak? Loh, takut lagi tuh wajahnya. Wajah pelin-pelin ini bertobat apa? Oh ya, ya. Ayo, yang apa adanya. Tidak usah takut. Bicara realita. Iya Bu, saya sering ngalamin kayak gitu. Kepleset kesandung bolak-balik. Tidak apa-apa. Selagi hatimu masih punya roh pertobatan. Nanti bangkit lagi kok. Karena Tuhan itu tahu. Itu di luar kemampuanmu. Tapi yang terpenting, jangan kau dibawa gelombang emosi. Dibawa gelombang kemarahan. Sudah tahu itu tidak benar. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Kau biarkan hatimu meletup-letup dan kau simpan di pergudangan jiwa. Ini yang tidak benar. Saudara percayalah. 1000% bukan 100%. 1000% Roh Kudus yang di dalam kita itu pasti sudah menasehatkan kita. Sudah berusaha menenangkan kita. Sudah menganjurkan keikhlasan di hati kita. Tetapi permasalahannya reaksi kita mau yang mana? Daging kita yang kuat atau roh kita yang lebih kuat? Ya. Nah jadi saudara ketika ini meletup-letup saudara dan Tuhan tahu tidak bakal. Kalau dia ketemu dengan kebenaran tidak bakal dia terima. Akhirnya apa? Merijek Tuhan. Daripada nanti dia merijek Tuhan, ada sebuah konsekuensi yang besar. Saudara pikir kalau saudara itu merijek Tuhan tidak ada konsekuensinya? Ada. Apalagi kalau level-level rohanimu sudah tinggi, mengerikan. Ya, kalau level anak-anak yang masih doyan-doyan permen cupa-cup. Tidak terlalu dituntut saudara. Tapi kalau engkau sudah di tahap mulai dewasa, sudah dewasa, engkau merijek Tuhan, nanti bayarnya setengah mati. Serius. Coba saudara renungan perjalananmu. Kenapa kau ngalami kendala begitu luar biasa? Ngalami portal yang sepertinya baja gak bisa dibuka. Kau mengalami kematian rasanya, kubur rasanya gak bisa terengah-engah terbuka. Kenapa? Pasti kau pernah merijek suara-suara kebenaran Tuhan. Nah dari seperti itu, daripada itu makanya Tuhan tidak mau saudara. Nanti saudara punya konsekuensi yang besar. Dan iblis sudah menunggumu. Seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala akan melahapmu. Saudara ketika di roh, engkau tidak bisa menerima kebenaran, kau merijek kebenaran, sudahlah tunggu 1-2 detik. Serigala akan melahap hidupmu. Apa tandanya dia melahap hidupmu? Detik itu kau kehilangan damai sejahtera. 2, kau akan kebawa emosi. Kau akan rasanya tuh dirimu sendiri, bahkan sekelilingmu tuh gak pernah bisa kau lihat, kau dengar. Bahkan sekelilingmu akan jadi musuh-musuhmu. Percaya saudara, makanya ada the power gegeran di dalam rumah. Karena apa? Yang satu lagi dilahap serigala. Kalau yang Sri ini beda. Ndang mulia Sri, ndang mulia. Itu bukan serigala. Lebih parah dari serigala saudara. Saudara terkasih, supaya saudara ketawa gitu loh, enggak ketakutan. Ya, wajah saya ini terasa sudah teduh loh, saudara kok rasanya spot jantung. Dan saya sudah tersenyum-senyum loh saudara. Ya, apakah saya kurang bersahabat? Nah, saudara terkasih, ya coba perhatikan. Kalau engkau kadang-kadang mengalami sesuatu yang sepertinya bahkan sunyi senyap seperti tidak ada suatu kehidupan.
apakah efek kau mereject Tuhan? Dengan kebenaran, dengan keangkuhan, kebebalan, atau apapun. Jadi gini saudara ya, kita ini semakin dewasa, semakin mengerti sebuah kedewasaan kita yang harus bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, bisa dipercaya. Orang semakin dewasa, seharusnya semakin banyak kepercayaannya. Kalau saudara semakin sedikit kepercayaan dari Tuhan, saudara walaupun umurnya sudah tua, saudara masih kanak-kanakan. Kenapa? Engkau belum bisa dipercaya banyak. Kenapa? Sifat dan karakter masih kekanak-kanakan. Enak enggak? Enggak enak. Enak bu, nganggur bu kan enak. Enak bolo-bolo. Oh idiot lah gitu saudara. Kalau saudara suka nganggur, idiot. Manusia yang hidup, yang sehat walafiat itu saudara berfungsi dan berguna. Lah iya, kok suka pengangguran? Ini ya orang-orang yang suka dilayani, dikit-dikit minta dilayani. Cacat. Bilang kanan kirimu, ojo suka dilayani, melayani. Titik-titik, ma. Saudara terkasih. Ya, saudara, hari-hari ini belajar mengenali dirimu sendiri, mengenali setiap maksud Tuhan, mengenali jalan-jalan Tuhan, dan mengenali medan musuh. Ya, sekali lagi, kalau engkau lagi trouble dalam dirimu, jangan cari pembenaran, jangan cari jawaban saudara ya. Tenangkan hatimu, tenanglah jiwaku, tenangkan jiwamu. Dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Itu artinya tidak ada sinar, tidak ada pengharapan, gelap, tidak jelas Tuhan. Tenang. Tenang. Kan kelihatannya tidak ada kehidupan. Kelihatannya tidak ada sinar. Sebetulnya sinar bukan dari luar, tapi dari dalam hatimu. Jangan cari sinar dari luar saudara. Itu sinar palsu. Contohnya apa? Philip terang terus, padahal yang mati ya beli lagi saudara. Bujui itu ya. Lah bilang terang terus ya tidak akan mati, tidak akan merugikan konsumen. Maaf ya Philip ya. Bukan Philip Mantova loh saudara. Memang kok reklame sponsor itu saudara ya. Ngomong doang. Tapi kita enggak boleh ngomong doang. Realita kehidupan. Terang harus mengalir dari hati kita. Jadi kalau kita mengalami sebuah kegelapan, kelabu dan bla bla, hatimu harus memancarkan sebuah ketenangan. Di dalam ketenangan, di dalam kedamaian ada sebuah sinar. Nah saudara terkasih, ketika kau sudah tenang, percayalah saudara ya. Sambil menanti-nantikan Tuhan, sabar nunggu Tuhan. Nanti yang datang pasti kebenaran. Dan kedua, kebenaran siap-siap. Banyak orang memburu suara Tuhan, mau tanya kehendak Tuhan. Tapi tidak siap hati, tidak siap mental. Karena apa? Sudah punya pergudangan, kemauan, keinginan. Sudah punya apa? Ekspektasi. Pinter loh sekarang. Kakek ekspektasi. Kita kalau mau tanya suara Tuhan, jawaban Tuhan, tidak perlu punya ekspektasi apapun. Tidak perlu punya pergudangan apapun. Tapi tinggal buka hatimu dan ketulusanmu kau bukakan dan siap Tuhan dengan jawaban apapun. Jadi ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, kau enggak terlalu sakit. Kau enggak terlalu kaget. Paling-paling gini, oh gitu ya Tuhan ya. Tolong Tuhan mampukan aku. Begitu saudara. Tapi kalau engkau sudah punya pergudangan, sudah punya saham di jiwamu, marah pasti. Setidaknya apa saudara kalau tidak marah? Minggat saudara. Tapi coba kalau kau sudah tenang.
Ketika jawaban tidak sesuai dengan hatimu, setidaknya engkau merenungkan. Gitu ya Tuhan ya. Kok bisa ya Tuhan ya. Nah itu rodok enggak terima sedikit, tapi enggak apa-apa lah wis saya saudara ya. Daripada di-reject kata Tuhan. Tapi kok bisa gitu sih Tuhan. Tenangkan lagi. Ketika kau membiarkan hatimu untuk belajar tenang, maka kebenaran itu akan masuk dalam kehidupanmu, memberikan kau pengertian. Walaupun kenyataan hati sakit, tapi kebenaran itu akan terus memancar. Mengalahkan kedagingan. Sehingga engkau apa? Ya sudah Tuhan. Terus maksudmu apa napasin itu? Ya sudah Tuhan. Lah timbang Tuhan aku, Tuhanku salah terus kok. Aku napas panjang Tuhan marah. Aku sengol Tuhan marah. Tuhan bilang ya wis sak karepmu lah nak. Saudara, yuk hati-hati jangan tertipu sama iblis ya. Didikan Tuhan itu memang tidak enak. Tapi percayalah di balik semua yang Tuhan izinkan kita harus melewati banyak hal. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin saudara. Dan saudara, Bu ayat 1 aja suwi ini toh bu. Lah ya itu makanya. Saudara percaya lagi nih loh. Tuhan kalau memberikan makan, bang saudara ya. Sesuai kelaparanmu. Itu makanan Tuhan. Laparmu seberapa. Kedua, ketika dia memberikan minum, bang. Seberapa kehausanmu. Nenek kehausanmu ndak ono, ini cuma sedotan ini memang memasuk tapi ndak mau keluar dia. Tahu enggak? Muatan di hatimu sudah terlalu full walaupun sedotan ini bisa masuk. Kelihatannya firman kau terima tapi apa? Kekekal. Ya enggak apa-apa saudara. Kau harus bersedia apa? Menumpahkan yang di dalam. Biarkan Tuhan menyedotnya. Seger. Bu bilang kok ngelak gitu loh bu. Saudara terkasih, izinkan Tuhan mengambil semua yang di dalam. Dan menggantikan yang jernih. Karena air di dalammu itu keruh. Izinkan Tuhan yang ambil semuanya. Cara Tuhan mengambil bagaimana? Engkau harus makan firman yang keras. Engkau harus makan firman yang benar-benar membedah kebenaran palsu di dalam dirimu. Dan kau punya kerelaan dan keikhlasan. Sehingga ketika itu kau bukakan pengertian yang ilahi akan masuk dalam kehidupanmu. Dan saudara terkasih, dan ketika Tuhan tahu kapan waktunya kita itu bisa diomongin, kapan waktunya Tuhan bisa berterus terang sama kita. Pernah gak ngalamin seperti saudara? Sekian lama Tuhan tuh gak berterus terang saudara. Kemanapun kita pergi jawabannya semua sepertinya membenarkan kita. Tapi kita seperti kayak ada yang terbelenggu, ada yang gak enak. Rasanya kalau tadi dibelenggu di hati, ini kok tambah kayak dirantai ya kaki. Iya, enggak bisa apa-apa. Kenapa saudara terkasih? Karena Tuhan tahu engkau belum membuka hati. Engkau masih mengeraskan hati. Saya ini suka gini saudara, kalau menghadapi ya semua anak-anak rohani, anak-anak kandung saya. Kalau saya tahu, oh masih di parkiran. Percayalah, saya nggak akan ngutik saudara. Percuma. Kenapa? Nanti daripada membuang mutiara pada babi. Kedua, nanti konsekuensi yang dia alami itu berat. Sudah biarin aja. Saudara. Nanti dia mulai masuk saudara. Ke ruang check-in. Ngapain ruang check-in saudara? Orang kalau ke ruang check-in ngapain sih? Hah? Beda dong boarding sama ruang check-in. Hah? Wis ngerti masuk Mbak Yu. Ya, pintar 2 kali loh deh ini. Registrasi. Untuk apa? Memastikan saya ini punya legalitasnya loh untuk bisa masuk ke dalam. Artinya saya buka hati loh Tuhan. Saya buka hati. Tuhan mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa? Saya buka hati. Tuhan bilang lumayan. Tapi jangan GR katanya malaikat.
belum tentu Tuhan diterima semua. Diterima seperapat ya apa Tuhan? Ya enggak apa-apa lah. Saya buka hati loh Tuhan untuk firman-Mu. Buktinya apa? Aku mau Tuhan suka GR loh dengan yang saudara. Padahal belum tentu masuk menembus saudara. Lihatnya mendelik. Padahal ini apalagi gitu saudara. Dan ketika saudara Tuhan memberikan firman-Nya. Terima sih. Aduh. Nomor bangku berapa? 40. Ya ampun Tuhan Yesus innalillahi. Bu ya nomor 2 toh. Boleh katanya di counternya. Tapi bayar loh ya. Berapa kalau bangku di depan? 200. Aduh cek mahal ya. Duduk belakang aja. Kan banyak orang pengen duduk di depan saudara ya. Timbang antri di belakang. Oh kalau saya belakang-belakang suka kok. Buktinya kalau di gereja saya itu kontraannya enggak berubah-berubah. Enggak. Kalau yang di belakang tua-tua tuh enggak kuat AC. Cuma menghakimi. Dipancing gitu harus menghakimi. Siap yang di belakang ya. Saudara terkasih. Ketika kita itu membuka hati. Ya Tuhan aku buka hati. Silakan kau bicara Tuhan. Dan ketika Tuhan bicara. Itu enggak enak. Aduh. Terus saudara bilang gini, Tuhan, ada enggak jalan percepatan gitu loh. Saya enggak usah diremuk-remukkan. Ada nak. Apa itu Tuhan? Bayar harga. Apa harganya Tuhan? Matikan kedagingan. Lo podo ae Tuhan. Mau duduk di depan katanya percepatan. Jangan di belakang Tuhan. Wes gitu setnya 40 bisa. Aduh. Saudara terkasih. Ketika banyak orang sepertinya buka hati, tapi ya apa Tuhan, yang instan ya. Prosesnya jangan sampai jelimet, ruwet, suwi ini banget. Nah gitu toh saudara, iya apa enggak? Siapa yang suka kasih saran seperti sama Tuhan? Oke Tuhan, aku buka hati, aku terima. Tapi gini Tuhan, ojo lama-lama prosesnya, oke? Kita deal. Sak kuwarepe dhewe. Loh gimana bisa? Kan sekarang zaman instan. Loh Indomie aja proses. Saudara terkasih, berapa banyak orang? Oke, ya deal, tapi masih kasih syarat sama Tuhan. Ya Pak ya. Ya enggak apa-apa lah Tuhan mengampuni bolak-balik. Tapi ojo terus-terusan Tuhan. Ini ada batase. Ya Pak ya. Duit enggak apa-apa Tuhan, nabur. Ya tapi ojo nabur terus Tuhan. Balekno gini loh Tuhan, cepetan. Saudara terkasih, berapa banyak orang selalu kasih syarat sama Tuhan. Ya Tuhan, tapi enggak sepenuhnya. Seringkali saya ini ya, mengetahui kalian nyanyi di gereja. Ku jawab ya, iya. Waduh, surga bergema. Ku jawab ya, iya. Sampai negesin Tuhan dengan kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Berapa kan? Surga berpekan kenapa? Surga tahu alah enggak usah setengah jam. Nanti di parkiran dong. Lagi apa saya? Cepetan apa? Loh tadi ku jawab ya. Lah kan tadi di gereja. Di parkiran kan beda. Begitu enggak sabar nunggu orang di depan. Nang jalan. Loh tadi katanya iya. Terus suami nunggu istri. Ini gak turun-turun tidak apa sih? Apa sih yang di atas ini? Roh Kudus bilang gini, tadi siapa yang nyanyi? Ku jawab ya, iya. Lu kan tadi Tuhan di gereja. Nah semua nyanyi, aku kan ya nyanyi itu Tuhan. Berapa banyak ketika diperhadapkan, kau lupa dengan jawabanmu. Apa perlu direkam? Bawa pulang. Jadi ketika serigala itu mulai demonstrasi. Tidak ada kok serigala, sungguhan saudara. Cuma ada sarana serigala. Kenapa? Hatimu tidak bisa deal. Kan sudah tahu. Saya tuh sering loh saudara, ngingetin orang-orang. Saya cuma nyanyi. Begitu dilapori atau lihat mukanya mau jujur kayak paus gitu saudara. Saya nyanyi sebelahnya. Ku jawab ya. Iya. Lek pura-pura gak dengar tak giat no lagi. Ku jawab ya.
Gedeng lagi cuek. Tak panggil saudara, telingamu sini ya. Ya aku sih enggak ngerti mami kalau akhirnya begini. Loh, kalau aku ngerti ya aku mikir 1000 kali. Lah. Ayo jujur. Siapa yang sering kali iyanya tuh ya beneran. Ya deal. Mau firman Tuhan sekeras apapun. Mau firman Tuhan senusuk apapun. Bisa gak hatimu bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Sampai sel-sel tubuhmu, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, kita lihat di sini. Yesus itu tidak tergoda dengan saran saudara-saudaranya. Tapi Yesus tidak marah. Yesus tetap punya reaksi yang baik, bijaksana, dan terhormat. Saudara yang terkasih, kalau kita tahu ada orang-orang yang something, yang tahu bakal menjebak kita. Saudara enggak usah tersinggung. Saudara enggak perlu curiga dengan begini. Maksudnya apa dia itu? Maksudnya apa? Pasti dia punya sesuatu something. Aku melihat di rohnya. Waduh. Keren banget kelihatannya saudara. Kok ngelihat di rohnya kok emosi kok Lucifer loh saudara ya. Orang kok bisa ngelihat di roh itu enggak akan emosi, say. Tenang aja gitu loh. Lah kalau aku lihat di rohnya, roh setan kah? Kadang-kadang saya tuh mau ketawa sama orang yang sok ngeroh rohani. Tapi enggak jelas ngomongnya ngeroh wajahnya kayak monster. Lo kan bingung saudara. Seharusnya kalau dia orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, santai saja. Sekalipun dengan berkata-kata yang sama antara Maria dan Marta ketika bertemu dengan Yesus, peristiwa Lazarus. Kan Maria Marta sama kata-katanya. Yang membedakan apa saudara? Sikap hatinya. Kalaupun kita mengerti orang itu punya siasat gak benar, ya kita santai aja. Aku ngerti kok maksudnya orang itu mau kemana arahnya. Tenang saja. Gitu, senyumnya tuh tulus bukan bulus. Tenang saja, wah bulus saudara. Yang guyu itu dirimu say. Saudara terkasih, mari kenali diri kita, kenali. Kita ini orang-orang yang tulus, yang benar-benar menghidupkan kebenaran firman atau selalu punya syarat dengan Tuhan. Mari jadi orang yang selalu bisa menerima segala sesuatu itu dengan hati yang penuh merdeka. Merdeka! Telat. Ya saudara terkasih, ya ingat. Kita lihat di sini bahwa saudara-saudara Yesus tidak percaya. Sehingga dia memberikan saran ujungnya untuk menjebak Yesus. Satu saudara, supaya Yesus bertemu dengan musuh-musuhnya dan habislah engkau. Musuh siapa saudara? Kan begini saudara, kalau kita ini melakukan sesuatu dengan tidak tepat waktu dan maunya Tuhan, saudara, konsekuensi apa yang akan kita tanggung, saudara, adalah konsekuensi roh jahat akan menangkap kita. Bukankah roh jahat itu musuh kita? Roh jahat musuh kita enggak? Penyesat musuh kita enggak? Tapi kenapa saudara suka koncoan? Kapan? Nah ketika kau dibohongi, dirayu, ayolah, enggak apa-apa, enggak usah mengampuni. Kan capek toh mengampuni. Loh temenan saudara. Ketika kau dibisikkan sesuatu yang kau buat enggak percaya, betul juga ya. Kau tahu itu warna-warna dan bau-bau semua nuansa warna yang bukan daripada Tuhan. Tapi kenapa engkau seperti ACC dengan apa yang iblis katakan? Engkau menjiwai apa yang iblis katakan. Engkau lebih menolak kebenaran daripada menerima kebenaran. Saudara yang terkasih,
Ketika ada sesuatu yang kau tahu ini bukan Tuhan, ini belum waktu Tuhan, jangan direspon. Ya. Termasuk apa saudara? Kalau ada kemarahan-kemarahan dan kau harus klarifikasi. Tunggu waktu Tuhan. Kalaupun rasanya Tuhan, ya apa sih Tuhan, sesek loh Tuhan. Tuhan itu mau kau berproses sampai kau sabar. Tuhan berproses supaya kau tunggu waktunya Tuhan. Bahkan ada kalanya Tuhan tidak mau saudara klarifikasi. Sebetulnya tujuan klarifikasi ini apa sih saudara? Saya ini orang yang tidak suka klarifikasi kalau itu mengenai diri saya. Tidak apa-apa. Tidak usah gini, saya cari. Maksudmu apa? Hah? Maksudmu apa? Sini. Maksudmu apa? Tidak saudara. Diam. Kalau sesuatu untuk saya nggak akan cari klarifikasi. Dan ketika saya itu melepaskan segala sesuatu, nanti Tuhan yang membela saya. Tuhan yang menunjukkan. Bahkan Tuhan akan menyatakan bahwa ini loh, kemarin aku izinkan kamu lewati ini nak. Oh iya, thank you Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak perlu klarifikasi, saudara. Dan sebetulnya klarifikasi itu adalah cuma apa sih? Harga diri, kepuasan. Oh, habis gini kita nggak perlu klarifikasi. Ya enggak, saudara. Soalnya ditarik garis itu apa? Motivasi. Motivasimu untuk klarifikasi itu apa? Sejauh itu tulus, kebenaran, kehendak Tuhan silakan. Tapi kalau itu karena unsur dagingmu, kepuasan, emosi, jiwa, dan stop. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena dibalik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara terkasih yang dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan katakan, saatku belum tiba. Tapi bagimu selalu ada waktu. Yuk baca ayat keempat. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Artinya gini saudara. Kalau ada seseorang yang memaksa kita, bahkan menyarankan kita yang kelihatannya bagus, saudara, supaya kita itu tampil ke umum, supaya kita melakukan sesuatu yang sebetulnya itu hanya jebakan-jebakan yang membawa kesombongan, keangkuhan, atau apapun saudara. Kita nggak perlu ikutkan. Misalkan, menurut saudara, saya sudah waktunya Bu. Tampil di mimbar-mimbar gereja-gereja lain, misalkan saudara. Saudara bilang gini, tapi kok kayaknya waktu Tuhan belum ya. Tiba-tiba ada orang yang menyarankan, betul loh kamu sudah waktunya. Uji dulu saudara. Dan Yesus berkata gini, waktuku belum tiba. Tapi kalau untuk engkau, aku selalu punya waktu. Arti gini, Yesus mau ngomong gini saudara. Sekalipun kau punya siasat yang buruk terhadap aku, engkau akan menjebak aku. Engkau akan punya rancangan yang jahat sama aku. Aku tidak akan mengikuti saranmu, tapi aku juga tidak membenci engkau. Makanya dia katakan, untuk engkau selalu aku punya waktu. Artinya apa? Aku tetap memelukmu dengan kasih. Aku tetap mau berteman dengan engkau. Aku tetap mau membagi kasihku kepada engkau. Walaupun dia tahu dia sedang dijebak. Yesus sedang dijebak sama saudara-saudara sendiri saudara. Karena apa? Ada motivasi di balik kejahatan yang mereka perintahkan saudara. Dan yang ketiga, kita belajar sini. Sekalipun ada peluang, ada kesempatan, uji hatimu. Kalau itu belum waktunya Tuhan, jangan kau punya keputusan apa? Melangkah. Sekalipun kanan kirimu, ayo. Tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini waktuku? Karena banyak saudara di gereja-gereja itu
Tiba-tiba baru nongol gereja. Baru 1-2 bulan. Tiba-tiba apa? Jadi pengerja. Tiba-tiba naik ke mimbar. Hidupnya berantakan. Kenapa? Gembalanya Bu yang suruh. Kenapa? Tiba-tiba main musik, tiba-tiba jadi WL. Kenapa? Bu, enggak ada orang Bu, ya apa Bu? Atau gini, dia punya talenta Bu, dia punya karunia. Dia orang kaya raya. Orang kaya aja gampang naik ke tahta. Coba orang yang melarat. Masih punya talenta, punya karunia. Kebaskanlah dalam nama Yesus. Saatmu belum tiba. Tapi untuk orang-orang kaya, tahta akan tersedia. Ngerti enggak saudara? Kalaupun ada kesempatan, uji segala sesuatu. Apakah itu waktunya Tuhan? Apakah itu Tuhan yang mengangkat hidupmu? Sama, kalau kau ingin kaya, belum waktunya. Jangan ngebet kaya. Tambah kejerat utang. Hahaha. Loh iya tak? Judi online lah. Hutang online lah. Bukan cuma ada ibadah online ternyata. Semua sekarang di online. Bahkan ada istri online saudara. Ngeri sekali akhir zaman ini. Saudara belajar daripada Yesus. Digoncang apapun di sekitarnya. Tidak terpengaruh. Bahkan dia menguji segala sesuatu. Hari-hari ini kalau ada tawaran-tawaran sesuatu tentang dirimu. Dan sepertinya mendukung, mensupport sesuatu yang ada padamu. Tanya Tuhan. Termasuk berbisnis saudara. Bu saya ini kan punya duit Bu. Tidak dapat duit saya nganggur Bu. Ini ada orang bisa mengelola muterin Bu. Lumayan 20% apa? Bunga. Kalau kau nggak tanya Tuhan, kelahap juga uangmu saudara. Apapun itu. Mau buka bisnis mau apa? Tanya Tuhan. Jangan saudara terkesan dengan casing-casing yang kelihatannya wow. Tapi dalamnya serigala berbulu domba. Hati-hati saudara. Dalam segala aspek. Saudara harus uji. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini waktunya saya dari Tuhan? Tapi juga jangan terlalu cuek saudara. Kan nunggu waktu Tuhan Bu. Tapi tidur terus saudara. Saya enggak nyindir Aurel. Siapa tahu dia nunggu waktu Tuhan beneran. Tapi Aurel sekarang sudah banyak kemajuan. Sakno ditendes terus saudara. Diangkat sedikit saudara. Sakno kalau ditindis terus. Dia sudah banyak perubahan loh. Sudah jadi singer di sini. Kemarin Jumat sudah mimpin pujian di youth. Keren. Dia nyanyi. 1 untuk diri saya. 2 diri saya. 3 untuk saya. Menurut saya pendengarnya saya gitu. Tapi dia nyanyi enggak gitu. Yesus engkau sahabat, sahabat dalam kelemahan yang ku ada di dalam hidupku. Walau aku sering salah, tapi engkau tidak marah. Yesus engkau sahabat, sahabat sejati. Walau sering salah enggak pernah dimarah katanya begitu. Sambil nyanyi gelenduk-gelenduk gitu, gemoy. Tapi saya lihat dia sudah punya kemauan untuk bangkit. Yes. Marah hatinya, Mimi. Sakjane mami itu yang jelas itu yang mana sih? Menjatuhkan apa mengangkat? Sama-sama. Saya ini sebetulnya kalau mau lihat ya. Anak-anak youth ini semua anak-anak yang diurapi Tuhan. Cuma mereka ini harus berproses masalahnya. Yang tuh seringkali mereka enggak siap. Saudara terkasih, mari kita nih ya belajar mengerti waktu Tuhan.
dan mengenali diri kita ini siapa. Dan saudara dikatakan karena karena saudara Yesus itu tidak percaya. Kalaupun ada orang-orang di depan kita, di sekeliling kita yang kelihatannya ramah baik tapi something. Saudara enggak usah fokus dengan yang seperti itu. Belajar saudara tidak terpengaruh dengan apapun situasi di sekelilingmu, orang-orang sekelilingmu. Kalau dasarnya engkau baik, murni dan engkau orang yang tulus, kepada musuh pun engkau akan menjadi murni dan tulus. Dan engkau tidak menganggap itu musuh, tapi sebaliknya dialah sarana untuk mengasah ketulusanku. Jadi tidak masalah saudara, tetap baik, tetap ramah, tetap bersahabat dengan siapapun oknumnya. Jangan bilang ini, Palestina itu Palestina. Hei, siapa yang menghakimi Palestina? Siapa yang menghakimi Israel? Kita bukan Tuhan saudara. Dan kita tidak boleh perang dengan sesama kita. Kita ada cuma perangnya apa? Rohnya yang terbelenggu. Artinya Yesus mau katakan hari ini, siapapun orang-orang yang tidak menyukai hidupmu, bahkan menyiasati hidupmu, bahkan menjatuhkan nama baikmu. Bisa enggak engkau tetap berkata, aku tetap berdamai dengan dirinya, aku tetap mengasihinya. Bisakah kau tetap berkata, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Tempat di mana? Di hati. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Perhatikan. Membuat damai di hidupku. Saudara mengerti? Apapun sekelilingmu, keadaanmu, musuh yang paling jahat menghancurkanmu, tetaplah tersenyum dengan mereka. Tetaplah berdamai dengan mereka. Tetaplah baik, tapi bukan pencitraan. Tapi memang tulus. Karena di kesempatan itulah engkau menjadi pribadi yang melepaskan sesuatu yang ilahi. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Saudara, arti segalanya dia mengubah engkau. Dia juga mengubah musuhmu ketika apa? Engkau merangkul dan memeluk musuhmu. Maka engkau berubah, dia pun berubah. Ini indah gak saudara? Indah. Hidup ini gak boleh ada musuh. Hidup ini gak boleh punya kebencian. Hidup ini gak boleh punya kecewa. Kecewa hanya sponsor lewat, setelah itu apa? Pergi. Dia bukan tinggal, tapi lewat. Justru untuk apa? Mendidik kita. Saudara terkasih, mari. Saya percaya firman Tuhan hari ini adalah sebuah didikan yang menguak, membersihkan seluruh jiwa dan roh kita. Bahkan membuat kita sadar yang seharusnya kita ini punya takaran-takaran ilahi yang harus tinggal dan hidup di dalam kita. Supaya kita tidak tertipu dengan keadaan apapun, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, marilah saya bicara seperti ini, saya juga menghidupkan apa yang saya bicara. Saya lebih mempertanggungjawabkan apa yang saya bicara di mimbar, bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan. Dan saya selalu minta Tuhan, jangan saya ini jadi kernet. Ngomong Wonokromo, tapi saya enggak pernah ke Wonokromo. Tapi minimal saya sudah melakukan, walaupun belum maksimal dan belum sempurna. Tapi saya mau terus disempurnakan. Artinya kita semua masih belajar untuk menggenapi firman Tuhan.
Amin, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, di kesimpulan siang hari ini adalah, kalaupun ada peluang, ada kesempatan, entah itu yang dijebak iblis, saudara ya, sengaja atau tidak sengaja, saudara tidak boleh punya alasan, karena ini loh, karena itu loh, karena itu. Enggak, karena dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Kenapa kamu jadi terjebak? Pasti kau punya celah. Kenapa ada saran-saran yang enggak benar? Karena kamu punya celah. Jangan saudara menyalahkan siapapun. Kan banyak orang itu cari nasihat tapi untuk menjebak. Betul enggak? Begitu salah, katanya dia loh, katanya dia. Aku sebenarnya enggak gini, katanya dia, katanya Kristanti begini. Terus Kristanti cari-cari sama setan. Kamu loh biangnya, bukan aku loh. Gitu kata setan. Ini contoh. Kenapa? Si A minta apa? Nasihat. Lah pas yang dikasih nasihat itu konslet pisan. Misal, bukan asli, nanti sehat kok, tenang. Tenang aja, sehat dia. Ini kan contoh. Berapa banyak orang minta nasihat, begitu dilakukan tidak sesuai, nyokot yang kasih nasihat. Berapa banyak? Banyak sekali. Makanya, apalagi kalau gini, kata Tuhan apa? Kata Tuhan apa? Hati-hati dengan orang yang suka bunglon. Jangan terjebak, jangan gampang-gampang kasih jawaban. Lihat, perhatikan dulu. Ini orang dewasa enggak? Bisa bertanggung jawab enggak? Kalau belum dewasa, tidak bisa bertanggung jawab. Jangan kasih suara Tuhan, bahaya. Suara Tuhannya enggak salah, tapi ketika dia mengaplikasikannya salah, mateng saudara. Contoh. Pekerjaan apa yang dari Tuhan? Misalkan itu benar-benar dari Tuhan. Tapi dia cara melakukannya, cara menjalani salah. Dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Saudara terkasih, siapa yang akan ditunjuk? Katanya dia dari Tuhan. Katamu dari Tuhan, loh kok gini? Sidik punya sidik. Dia yang salah mengaplikasikannya. Dia yang salah melakukannya. Sama seperti janji Tuhan. Janji Tuhan betul, betul. Tapi ketika kamu menjalaninya, seperti contoh Abraham. Tuhan berjanji Abraham punya keturunan. Tapi berjalan waktu, Abraham nyelenting saudara. Nyelewat. Terjadilah Hagar. Saya tanya, waktu anak dilahirkan dari Hagar, apakah Tuhan yang salah? Tapi ketika saudara Abraham menyadari kesalahan dan dosanya, dia bertobat, janji Tuhan dikembalikan, digenapi. Artinya saudara terkasih, kita jangan suka nyalakan orang lain. Katanya dia begitu kok, katanya dia begini. Loh, kembali ke dirimu sendiri. Kok gimana? Jangan suka nyalakan orang lain, jangan suka cari kambing hitam, jangan suka jadi orang cuci tangan. Untuk apa? Menyalahkan orang lain. Jangan punya roh Pilatus. Tahu roh Pilatus, suka cuci tangan. Untuk apa? Tujuannya apa? Mencari kesalahan pada orang lain dan tidak mau disalahkan. Saudara, ini loh roh-roh akhir zaman. Demikian juga di rumah tangga, di keluarga, anak, suami, istri. Kalau engkau memang salah, buka hatimu, bertobat, selesai. Jangan mendung ABC ini karena ini kan, stop. Jangan menambah dosa. Tinggal kau datang, iya ini saya yang salah. Maafkan saya ya, selesai. Tapi saudara terkasih, kebanyakan di dalam keluarga itu ego dan egoisnya dan gengsinya tinggi banget. Pada di dalam rumah tangga sendiri, di dalam keluarga. Suruh minta maaf, suruh ngakui salah aja susahnya setengah mati. Ya Pak ya? Misalkan istri salah, tinggal bilang gini loh. Sorry ya Pak, sorry aku yang salah. Itu rasanya mulut itu kayak diseloti plakban yang tebalnya 5 meter. Punya mau Bu sadar, tapi mulut kok susah ya Bu ngomong. Ya gengsimu. Jangan nyalakan mulutmu. Kalau kau salah, berani bicara. Ya saya yang salah, ampuni saya. Selesai saudara, malah kau diberkati Tuhan. Ini kelihatannya sepele loh, tapi ratusan kali terjadi dalam keluargamu loh. Halo? Seringkali kau gengsi, kau nggak pernah mau mengakui bahwa kau salah.
Kok nggak mau berdamai, kok tidak mau rendahkan diri. Kau tunggu apa? Musuhmu datang. Lebih fatalnya apa saudara? Keluarga dianggap musuh saudara. Karena ini Israel Palestina, Bu. Israel Palestina. Lah saudara. Celaka. Bahkan ketika kau tidak salah pun. Dan kau berani merendahkan diri dengan, ya sudah, saya kok yang salah. Saya yang salah. Loh, kalau engkau berani menanggung dosa untuk sebuah pemulihan, apalagi di keluarga, itu baik gak? Baik. Sudah enggak usah ribut. Ini mama kok yang salah, mama yang salah. Duh, mama kurang doa. Ini salahnya mama, gitu loh saudara. Ini gini, ma, ojo gitu toh ma, aku jadi terharu ma. Ojo gitu kan biasa mama sing cerewet, mama sing suka nunjuk-nunjuk. Kenapa hari ini kok mama bilang mama yang salah sih? Mama salah berdoa, tidak berdoa. Terus suami gini, yang ojo gitu toh ya, aku terharu ya, ngapret. Loh coba di keluarga kalau gitu semua, indah toh keluarga itu. Amin. Ojo main amin toh. Kaku-kakune itu minta ampun aku. Kudu tak gongbang gitu loh. Ini kepala-kepala keluarga yang kaku-kaku ini ya. Minta dihajar. Aduh Bu, ojo gitu toh Bu. Katanya tadi sudah seperti guru, cerah. Lah kok ini kok pesilat gini toh Bu. Saya mau bilang ya kepala-kepala keluarga ya. Bapak-bapak, jadi imam yang benar. Tidak usah gengsi, kasih contoh anak-anakmu, kasih contoh istrinya. Teladan tuh seperti ini. Kalau ada ribut-ribut, jangan membisu dan sepertinya nggak kelihatan apa-apa. Biar no urusan mak lampir biar anak-anak. Loh gitu saudara katanya. Kurang ajar. Bapak yang benar, imam yang benar, gembala yang baik. Sini kenapa? Kenapa saya ribut-ribut? Istrinya peluk, kenapa sih yang gembal-gembul? Sini saya yang duduk. Sayang kok pakai gembal-gembul. Enggak, sini sayang. Kenapa anak gini yang sini duduk? Kalian itu kenapa? Mama lupa deh anaknya. Terus mama bilang, loh kamu sih salah kok. Sudah ya. Sudah, ini papa yang salah. Papa sebagai gembala, sebagai imam kurang berdoanya, kurang cawanya. Sudah ya, ayo dipeluk dua-dua. Si istri gembul dan si anak keceng. Misalkan saudara enak nyindir Bu Christine. Sudah, ayo nak minta maaf sama mama, biar kamu diberkati sayang ya. Terus mamanya gini, iyo ma kamu yojok ngegas gitu toh ma. Coba suami-suami bisa berperan seperti itu, tidak ada neraka dalam keluarga. Tapi faktanya suami kalau anak sama istrinya ribut, aku tak mendengar apa-apa. Ini kalau ada suami-suami seperti itu ya, bilang sama saya, tak ambilin gobang. Lah iya toh, imam tidak berfungsi, mendamaikan. Bahkan anaknya bilang, pa bilang sama mama, ngalah mbak mama, mak lampir ya gitu itu. Loh coba bayangin, anaknya malah diracuni saudara, dosanya lebih banyak. Siapa yang suka kayak gitu? Stop, lawan mamamu ndak bisa. Zaman balak sampai Siti Nurbaya hilang, ya ndak iso ngelawan mamamu. Gasnya terlalu kenceng. Bukan selalu mama, kadang papa cerewet ya banyak. Terus anak gitu, mulai mah, papa pulang, hirup pikuk. Papamu kesurupan. Lah ini loh gak boleh loh istri-istri seperti itu merasuni anak. Loh kesurupan di mana Pak? Dosa. Kalau istri yang bijak suruh anaknya gini. Deketono papamu. Lek mama sih deketin mama dicakar. Deketono papamu. Pa, kenapa sih Pak? Capek ya Pak? Pijeti papa. Kasih dia mau minum apa Pak? Air putih, air oli. Yang bijaksana itu mamanya seperti itu. Anaknya disodorkan, suruh merayu papanya. Gak mamai, males aku. Ayo toh sayang, nanti tak berikan sesuatu.
Saudara terkasih, saya percaya kalau kau punya roh lemah lembut, kau mungkin gak bisa bertindak. Kadang suami kan ada gengsi nih kalau istri sing melayani. Ya tak ya? Tambah Bu, kalau saya merendahkan diri suami saya melotot Bu, kayak Lea. Akhirnya aku berikan aja anakku Bu. Aku bersyafaat di dalam, di dapur aku bersyafaat, Tuhan jamah. Terus istri sebelah dia jamah. Saudara, jangan ketawa loh ya. Itu hidup saudara. Sebetulnya Tuhan tuh pengen berkati keluarga demi keluarga. Tapi banyak keluarga gak sadar sedang dihembuskan roh perpecahan, kebencian, kemarahan. Tidak ada yang mau ngalah dan tidak ada yang waras.com. Saudara mari mulai ciptakan. Kalau ada sesuatu yang tidak enak di dalam rumah, jangan cuek, jangan cuma diam, hampiri dia. Sentuh dia. Bicara baik-baik. Kalau wajahnya seperti monster dan kau tahu kalau ditanya tambah marah, enggak usah ditanya. Kau siapkan makanan yang paling enak. Kan ada tuh kalau ditanya tambah marah kan, sodorkan makanan. Kau enggak usah ngomong makanan, enggak usah diam saja sambil bersyafaat. Tuhan sentuh dia, makan makanan yang ada. Atau saudara bilang gini, enak loh ini makanan. Pokoknya pancing supaya dia penasaran, masa sih enak dimakan. Apalagi orang-orang yang doyan makan kayak Jemin, wes. Sodorkan makanan pasti kelepek-kelepek saudara. Gampang toh Ser. Oh nanti ngambek-ngambek gak jelas ngapain. Rugi. Coba Bu Christine. Kalau lagi suaminya diem aja. Ini tak masak kesukaannya. Ya tak Bu? Wih tak cium, oh seneng kali nyium ya saudara. Oh iya saya ngerti. Bu masak pergi kabeh pulih nyium kan gratis murah. Enggak. Artinya malam hari, siang hari ini saudara ayo belajar membedah seluruh kehidupan kita, apa yang di jiwa kita setiap hari di dalam rumah kita, di rumah tangga kita. Pastikan harus ada damai sejahtera di keluarga kita, harus ada kesukaan, ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan. Amin. Yes, kalau engkau menjadi pribadi yang menjaga hatimu, kau tidak akan kekurangan berkat. Itu tujuannya. Tuhan ingin memberkati kita. Wajahnya berkat langsung berubah loh. Ngomong berkat langsung, iya dan kenapa sih amnesia terus? Ngomong berkat langsung waras saudara. Tadi ngomong didikan tidak sing waras. Begitu ngomong berkat, iya betul juga ya. Apa lu template berkat sini, selotik berkat. Ya saudara, mari. Apapun, siapapun. Yang bersiasat apapun, jangan mudah terkamiri, hatimu jangan mudah tersenggol apapun. Biar kau punya indikasi yang jelas, murni, sejati dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Menjadi bijaksana sehingga apa? Musuh mau ngapain kamu pun gak tahan, gak bisa. Percuma musuh dia nyenggol dia tetap tersenyum kok. Saudara kasih sampai ujungnya, musuh itu bisa bukan cuma berdamai dengan dirimu, bisa memeluk engkau dalam kasih Tuhan. Amin saudara. Saudara diberkati siang hari ini. Ngerti firman Tuhan. Ya. Kalau memang dasarnya kita ini baik. Apapun yang keluar dari kita pasti baik. Dan yang saudara yang kedua. Berkat itu tidak menjadi takaran. Mau ada uang gak ada uang. Kalau dasar hatimu baik. Tidak menjadi ukuran. Duitnya pas-pasan Bu. Bahkan minim, sumpek, tapi ada damai sejahtera Tuhan sehingga kau tetap tersenyum. Kau tetap apa? Rendah hati. Kau tetap baik dan kau tetap melakukan kebaikan. Saya kasih tahu ya resepnya saudara. Kalau engkau lagi kantong kering ya. You know kantong kering? Bukan kering kantongnya saudara. Fulusnya kering. Coba jadi orang yang seperti bendara yang jahat itu. Bilang gini, apa ya yang bisa aku berikan? Tuhan taruh di hatiku, siapa ya yang aku harus memberkati? Berkat enggak harus duit saudara. Kebaikan, kasih, kemurahan, doakan orang. Saudara terkasih,
Saya ajarin satu orang ya. Miskinnya luar biasa. Saya ajari. Kamu tahu janda Sarfat? Tahu Bu. Yang diminta sama Nabi apa? Apa yang ada padamu? Dia bilang minyaknya tinggal sedikit. Kamu mau menghasilkan minyak? Sini. Setiap hari tanya Tuhan. Kebaikan apa Tuhan yang saya harus lakukan? Gitu ya Bu. Ya. Yang kedua, lakukan tulus. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Tulus saja lakukan. Yang ketiga, jangan merasa capek. Saudara, dia lakukan. Dalam 3-4 bulan dia lakukan. Dia perhatikan tetangganya, nanti kalau tetangganya perlu apa. Sini tak jagain anakmu. Sudah pergi-pergi ya, enggak apa-apa. Anaknya dirawat saudara. Saudara puji Tuhan. Jaga anaknya, dikasih makan, dikasih berkat. Dan kan enggak minta saudara. Tapi berhikmat, cerdik dan tulus. Dia bilang hari ini Bu aku enggak punya uang untuk belanja. Tapi tiba-tiba aku doa dan tiba-tiba aku duduk di depan. Terus saudara dia bilang gini, tetanggaku ribut Bu karena mikir mau pergi anaknya bagaimana. Saya dengar, saya ketok pintunya, rumahnya mek triplek tak saudara. Batasi, tok. Kenapa? Ini ya mau bingung ya jaga anak. Sini titipkan saya lagi enggak kemana-mana. Saya jagai, bingung suami istri. Gitu ya Bu? Iya, dijagain saudara. Tahu enggak? Bu titip makan buat anakku. Balik lagi, ini buat ibu ya. Nah, terus suami datang, Pak ini Pak, makan Pak ya. Terus saudara, datang lagi suaminya, Pak ini uang sekedar. Nangis saudara dia. Dan sejak itu saudara, kalau kemana-mana nitip anaknya saudara. Dan satu kali bapaknya dikasih pekerjaan lewat tetangganya. Pak di perusahaanku cari lowongan, ayo Pak tak masukin sana. Nah itu saudara, pintu rahasia. Sekarang hidupnya diberkati. Artinya apa? Jangan berpusat pada apa yang tidak ada. Tapi ada yang apa yang ada lakukan. Kebaikan demikian. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan yang pengangguran, gak tahu apa yang dilakukan. Cari hadirat Tuhan, cari sesuatu, lakukan apa yang Tuhan suka. Saya suka ngomong sama pengerja-pengerja. Jangan suka nganggur ya. Kalau kamu sudah gak tahu apa-apa, sana masuk di menara doa. Kejar Tuhan terus, di situ terus. Nongkrong di menara doa. Doain, bersyafaat, kota, bangsa, gereja-gereja Tuhan. Nanti lihat, kalau kau gak diangkat Tuhan, sobek Alkitab itu. Kenapa? Saya ngelewati 4 tahun. Gak ngapa-ngapain. Cuma nongkrong. Doa dan doa itu bukan si proses loh. Sebelum anak-anak saya besar-besar. Saya cuma kerjanya duduk nyembah bersama doa. Satu kali Tuhan angkat hidup saya. Setia mengejar hadirat Tuhan. Sebenarnya tidak ada orang pengangguran. Cuma males apa enggak. Loh kalau saya tidak ada sesuatu, saya lebih cari Tuhan. Karena apa? Itu jaminan hidup saya. Yang paling menarik orang cuma nunggu Tuhan. Makanya nyanyi, sendiri lagi. Mati akhirnya saudara. Jangan jadi orang yang pasif dan pura-pura. Dan kalau ada tugas, kesel hati. Lempar sana, lempar sini. Waduh saya paling gak suka. Kalau dikasih tugas, kasih tanggung jawab, lempar sana, lempar sini. Saya gak akan tahan lihat orang seperti ini. Ini orang males banyak alasan. Jadi orang kalau bisa, apalagi, sini. Gitu loh saudara. Itu menyenangkan Tuhan. Jangan begini. Jangan jadi pengangguran. Tidak ada orang pengangguran. Tapi yang ada orang malas. Ya apa ya saudara? Mari saudara terkasih. Di atas semuanya sebetulnya Tuhan bilang gini. Aku ini mau memberkati engkau. Tapi pulihkan dulu di dalam keluargamu. Pulihkan dulu yang di dalammu. Supaya berkat ini tidak terhambat, tersumbat salurannya. Tapi biar mengalir dan mengalir. Amin, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.